Halo, selamat sore, Ardan, Valeri. Selamat sore. Halo, Valeri. Halo. Oke, Ardan, tadi udah on cam gak sih? Oke, Valeri gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Tadi sekolah. Ya. Oh, Oke. Oh, Valeri Senin sampai Sabtu sekolahnya. iya, Senin sampai Sabtu. Oh, gitu. Kalau Ardan sekolah atau libur? Aku libur. Oh, Senin sampai Jumat berarti Ardan. Iya, Tapi kalau Ardan pulangnya jam berapa? aku pulangnya biasanya jam 2.30, kalau Jumat jam 12-an. Oh, gitu. Kalau Valeri ke Senin sampai Sabtu berarti pulangnya sore ya? Siang, siang. Jam setengah satu pulang. Kalau Jumat setengah 11. Oke, oke. Ini kalian kesenjangan ini ya, waktu sekolah beda banget. Oke. Oke, jadi hari ini kita udah masuk ke lesson pertama ya. Kan kalau kemarin diagnostik tuh, masih diagnostik, masih pembacaan. Oke, kalian udah ready kalau mau siapin minum dulu atau mau cemilan boleh? Enggak usah. Nggak, soalnya kita 1,5 jam ya. Ya. Oke, oke kalau misalnya nggak ada saya coba share ya. Oke, hari ini kita belajar pecahan. Oke, mungkin di Ardan mungkin udah kuasain. Kalau Ardan udah kuasain berarti ini penguatan konsep ya sekalian. Ya, siap. Nah, oke aman. Nah, untuk Valeri berarti Valeri eh mulai ya, mulai memahami pecahan. It's Iya. okay. Oke. Oke, kalian nggak usah kayak lebih insecure atau lebih merasa power ya. Kita santai aja kok belajarnya. Oke, kita masuk ke pemanasan dulu ya. Pemanasan. Jika kamu punya 1.000 permen dan memberikan 253 permen kepada temanmu, berapa sisa permenmu? 747. 747. Kenapa Arden bisa ngitung cepet banget? Karena kan kalau biasanya aku hitungnya dari 1.200, 1.000 dikurang 250 dulu, baru dikurangin dulu. Oke, Tiganya. good. Oke, jadi itu tips dari Arden untuk saya dan juga Valeri. Jadi kita bisa ngitungnya secara mental ya. Berarti Arden udah terbiasa ngitung mental. Oke, soal kedua. Soal kedua mungkin Valeri dulu yang jawab ya. Oke. Oke, boleh Valeri baca soalnya? Bayangkan kamu punya sebuah pizza utuh. Jika kamu membagi pizza itu menjadi dua, bagian yang sama besar, lalu kamu makan satu bagian, berapa bagian pizza yang kamu makan dari seluruh pizza? Jadi ceritanya satu pizza dibagi dua. Terus satunya kamu makan. Terus kalau misalnya ditanya, kamu makan berapa pizza? Kan kalau cuma bilang, aku makan satu potong, tapi satu potong itu dari berapa potong? Jangan-jangan satu potong kecil atau satu potong besar. Nah, pecahan itu membantu untuk mengetahui satu bagian itu besar atau satu bagian itu lebih kecil. Oke. Valeri kira-kira berapa? Kalau ada satu pizza, terus dibagi dua, terus satunya dimakan. Jadinya berapa per berapa? 1/2. Oke, good. Ardan? Apa? Ardan? Jawabannya berapa? Bentar deh, aku baca dulu. Baca. Satu. Satu aja. Iya. Itu berapa sih? Satu. Satu per dua. Soalnya dibelah jadi dua. Oh ya. Oke. Oke, saya cepetin aja ya. Kayaknya kita langsung ke pengenalan konsep. Wait. Sebelum itu deh, kalau misalnya ada coklat mau dibagi dua, coba kalian bikin garis di mana coklat itu harus dibagi jadi dua. Garis baginya di mana? Di tengah-tengah. Oke, coba dan garis di mana tengah-tengahnya. Apa yang itu? Mm-mm. Cara? Oh, Iya, Valeri juga bikin garis di mana?
Oke, sekarang saya tanya, kenapa harus di tengah-tengah situ garisnya? Karena itu yang paling apa ya? Paling Berseimbang. biar seimbang, kata Valeri. Ardan apa? Paling apa? Aduh, gak tahu jelasin lagi. Iya, kalau misalnya kalian dibagi sama orang tua, terus kayak berat sebelah gitu, emang mau? Enggak. Enggak kan? Karena emang pembagian itu konsepnya adil ya. Ah. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bagi-bagi benda ataupun makanan, kalian harus bagi rata. Usahain bagi rata. Oke, saya next. Oke, kalau misalnya kue ini dibagi jadi 4, lalu diambil 1, gimana cara nulis pecahannya? Apa? Ini ada kue kan? Ada cake, gambar cake ini. Terus kuenya dibagi jadi 4. Kayak nulis satu gimana maksudnya nulisnya itu kan? Cara penulisan pecahannya, berapa per Oh, berapa? 4 bentar. 3/4. Oke, kalau Ardan 3/4. Kalau Valeri ada kue dibagi jadi 4, terus diambil 1. Atau kamu makan 1, atau misalnya jatuh 1. Pokoknya 1 itu bagian yang diapa-apain. 1/4. Oke, Valeri 1/4. Oke, yang benar Valeri ya. Oke, nanti untuk Bukan sisanya ya. Iya, Ardan tulis sisanya ya. Ah, Oke, berarti kita nanti ke penegasan konsep pembagian. Oke. Ini pasti kalian bisa gampang ya hafalinnya. Jadi kalau angka yang di atas itu namanya pembilang kan? ya. Itu adalah bagian yang kita ambil maksudnya. Bagian yang kita ambil. Atau bagian yang misalnya jatuh atau rusak. Contohnya misalnya kayak gini deh. Misalnya Valeri bilang, Miss, saya makan 1/7 pizza sendirian. Oke, terus Ardan bilang, Miss, kalau saya makan 1/2 pizza sendirian. Kira-kira lebih banyakan mana makannya? Valeri atau 1/2. bener, lebih banyak Ardan kan makannya? Iya. Walaupun sama-sama pembilangnya 1 kan? Tapi kalau per penyebutnya itu ini ya, angka bawah penyebut, berarti banyak semua bagian kue. Jadi itu maksudnya pecahan ya, dia itu ngasih informasi yang jelas. 1 itu adalah bagian dari berapa. Oke, kita ke next. Oke. Jadi penyebut pembilang kalian ingat ya? Oke. Oke, jadi ini penegasan lagi ya, pembilang tuh yang di atas ya. Pembilang di atas, penyebut yang di bawah. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada. Nah, ini tadi contoh pizza ya, visualisasinya. Jadi benar tadi kata Ardan, kalau misalnya 1/2, itu berarti lebih banyak atau lebih besar dari 1/7 ya? 7. Ya. Karena kayak gini nih, Ardan berarti makan setengahnya, sementara Valeri makannya cuma dibagi 7, itu kayak cuma segini doang nih, kecil banget makannya. Ya, jadi ini visualisasi dari pecahan. Oke. Coba sekarang. Oke, jadi ini definisinya dulu ya. Jadi definisi pecahan adalah cara untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Jadi dia menunjukkan bagian dari keseluruhan secara lengkap tadi ya. Jadi itu kalau Valeri tadi makan 1, satunya dari berapa? Kalau Ardan makan 1, satunya dari berapa? Nah itu penting banget. Kalau misalnya menurut kalian, pecahan itu penting nggak di kehidupan sehari-hari? Penting. Ardan, kalau Ardan kenapa penting? Karena Gak tahu. nggak tahu. Valeri kenapa penting, Val? Sama
nggak tahu. Terus kenapa kalian bilang penting, itu alasannya apa? Ya untuk tahu ya membagi itu. Lebih memudahkan atau enggak menurut kalian? Kalau itu sih menyusahkan. Oke, ya mungkin kalau sekilas matematik itu menyusahkan, tapi justru itu memudahkan ya. Karena dia tuh memberikan informasi secara jelas. Mungkin kalau dapat kehidupan sehari-hari ribet ya, kayak misalnya nanya, Ardan kamu ngambil berapa bakwan? Itu kayak 1/20, kayak bisa nggak sih bilang aja 1? Tapi bagi orang gitu ya, itu tuh penting. Misalnya nih kayak misalnya pengumpul data atau misalnya peneliti dan lain-lain. Itu data-data seperti ini tuh penting. Oke, mungkin di akhir saya akan jelasin lebih lengkap ya gimana pentingnya. Oke, jadi untuk definisinya dulu, pecahan adalah cara untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Oke, kita next ya. Nah, saya mau kasih soal ke kalian. Misalnya, saya punya tumbler nih. Kalian punya tumbler kan? Ada. Ardan punya tumbler minum? Ada. Ada. Oke, misalnya, oke saya copy tumblernya ya, biar kalian bisa jawab bareng-bareng. Oke, misalnya, oke saya copy dulu tumblernya. Oke, misalnya saya mau bilang nih, Ardan sama Valeri, tolong isi tumblernya itu 1/6 bagian penuh. Coba isi 1/6 bagian. Gimana cara ngisinya? Berarti Valeri yang ini ya? Satu ya? 1/6, maaf. Iya, 1/6. Oke. Sebenarnya itu benar. Cuma harusnya kalian bagi 2 dulu ya, biar sama rata dulu. Setelah itu baru bagi jadi 3-3. Oke, Aku tapi ambil oke. iPad dulu ya buat nulisnya, ribet banget. Oke, silahkan. Oke, ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Valeri good. Oke, Ardan udah. Oke. Coba belah di tengah dulu, Ardan. Iya. Oke. Coba kalian tulis 1/6 di garis batasnya. Di garis batas. Gimana? Di garis batas, misalnya kayak di Valeri gini nih, 1/6-nya di garis batasnya. Kayak gini. Ini Valeri yang tulis di sini, di tengah. Kenapa 1/6-nya kalian tulis di tengah? Di tengah? Kan 1/6-nya di bawah dong, di sini dong. Oke. Sekarang isi sebanyak 2/6. Di bawah ya, Val, di sini bawah. Ya, sini Val. 1/6. Oke.
Oke, kalian udah tulis lagi Val 2/6-nya. Oke, 2/6. Lalu isi 3/6. Oke, isi sampai dia 6/6. Oke, good. Sekarang saya tanya ke kalian, kenapa kalau 6/6 itu penuh? Maksudnya gimana? Kan ini botolnya full pas kalian dapat pecahan 6/6 kan? Ya. Nah, kenapa? Kenapa botolnya full di 6/6? Karena penyebut apa bilang sih lupa lagi. Pokoknya harus mentok di bagian bawahnya itu. Oke, kenapa Valeri? Karena tahu kenapa. Oke, Valeri, kan tadi Ardan bingung tuh yang mana pembilang, mana penyebut. Kalau Valeri yang penyebut yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Penyebut yang di bawah. Ardan penyebut yang di Berarti bawah ya? penyebut harus mentok ke penyebutnya berarti. Oke, pembilang yang di atas. Oke, jawaban Ardan itu nggak salah. Cuma kalau alasan logisnya adalah 6/6 itu hasilnya adalah 1. 1. Nah, maksud dari 1 itu berarti full. Iya. 1 itu penuh. Jadi 1 atau nanti misalnya ada 2, 3, 4 angka yang bukan pecahan, nah berarti dia itu full benda. Jadi dia bukan pecahan. Kan kalau pecahan itu kan berarti satu bagian atau satu benda itu dibagi-bagi kan? Yap. Nah, tapi kalau 1 ataupun 2 doang itu berarti full bendanya. Berarti kalau ada 2 berarti 2 tumbler. Tapi ini kan 1 ini. Benar, Iya. ini 1. Jadi kalau misalnya saya rubah soalnya. Wait, tadi Valeri keluar ya? Iya, keluar deh. Halo Val? Valeri nggak nge-freeze? Nge-freeze nggak sih? Di Ardan Valeri gerak nggak? Aku nggak lihat, aku lagi liatin ini. Oh iya, kamu bisa nggak lihat ini? Bentar. Halo Valeri. Hitam layar. Oke, wait ya, saya cek. Oke, dia nggak stabil ya. Oke, halo Valeri. Ya. Oke. Udah aman ya? Ya. Oke, saya ulang ya, Val. Tadi. Nah, jadi kenapa pas 6/6 itu botolnya full? Tadi kalau jawaban Ardan, ya karena kan penyebutnya 6. Atau memang kita baginya jadi 6 bagian. Oke, itu nggak salah. Ya, itu benar secara matematiknya. Tapi kalau konteks nyatanya adalah, kalau misalnya 6/6 itu artinya 1. Nah, 1 itu berarti 1 botol full penuh. Jadi maksud 1 itu 1 botol penuh. Kalau misalnya nanti kalian dapat, bukan kalian dapat sih, emang bakal dapat di sini. Kalau misalnya kalian nanti dapat 2, 3, 4 benda, nah itu berarti ini full ya. 2 benda berarti misalnya 2 tumbler atau 2 pizza utuh belum dipotong. Dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang saya tanya Valeri. Kalau 1 sama 1/2 itu lebih besar yang mana? 1. Bener 1. Kenapa lebih besar 1? Karena nggak ada bagian kayak pizza dipotong 2 itu udah
pisah bagian gitu. Oke, benar. Karena dia emang nggak dibagi-bagi kan? Utuh. Ya. Oke, good. Oke, kita next ya. Oke, boleh kalian hapusin coretan kalian? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Oh iya. Oke, saya aja hapusin. Oke, sekarang saya punya satu buah semangka utuh sama ini setengah. Jadi pecahannya gimana? Apa tadi? Jadi Pasal ada satu semangka full, sama ada yang udah dibelah jadi 2 ini. Jadi pecahannya gimana? Di semangka yang dibelah. Oke, kalau semangka yang dibelah pecahannya berapa? Ini semangkanya dibelah jadi 2 nih yang ini. Yang ini semangkanya dibelah 3 jadi per 2. 4. Aku jawabnya 3/4. Kenapa 3/4? Karena kan ini yang setengah ini kalau tambah lagi mana ya? Bukan 3/4. Yang Bukan. yang ini kan Miss bilang semangka yang Miss lingkarin ungu ini Miss Ya. belah jadi 2. Hmm. Oke, itunya dulu. Berarti berapa? Kalau dibelah jadi 1/2. Oke, 1/2. Jadi kalau yang utuh, Val, kalau yang utuh berapa? 1. Benar, 1. Jadi kalau 1 dan 1/2 pecahannya gimana? 1/2. Benar. Inilah asal mula pecahan campuran nih. 1/2. Oke, jadi maksud pecahan campuran adalah kalian punya 1 yang utuh dan 1/2 lagi bagian yang lain. Oke, jadi kalau misalnya saya ubah di sini jadi 3/1/2, berarti ada berapa semangka yang utuh? 3. Oke, good. Kalau misalnya kalau misalnya saya punya kayak gini, 4 3/6, coba kalian gambarin. Terserah mau itu semangka, mau itu apa, tapi buat jadi 4 3/6. Oke, Arden boleh gambar di atas, Valeri di bawah semangka, Arden di atas semangka. Dari Oke, Valeri udah? Oke, nice. Oke, kalian dua-duanya benar. Oke, good ya. Ini Ardan sudah langsung tulis setengah ya? Iya, setengah. Oke. Valeri, kira-kira Valeri tahu alasan kenapa Ardan samakan 1/2 sama 3/6? Dibagi. Benar. Disederhanakan ya. Benar, dibagi 3 ya. Atau kalau Valeri lihat gambar Valeri juga kan, jadi setengah bagian diarsir, setengah bagian enggak kan? Iya. Oke, sama aja. Oke, good. Sampai di sini, sampai pecahan campuran, ada yang mau ditanyain? Valeri, ada yang mau ditanyain? Oke.
Oke, coba sekarang ubah pecahan campuran ini jadi pecahan biasa. Aku bentar. Oke. Kamar tutup. Kamar tutup. Kamar Nggak ada. Nggak ada. Apa tadi? Suruh apa? Jadikan pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Oh, oke. Valeri harus pede aja, Val. It's okay, it's okay. Oke, jawaban kalian sama ya. Dan emang benar. Bisa disederhanain lagi nggak? Dibagi lagi, Val. Dikecilin. Bisa. Oke, good. Bagus, Val. Bagus, Ardan. Good. Oke, kalian berarti udah bisa ubah pecahan. Oke, saya hapus dulu. Bener ya, Val, Ardan. Good. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Ini kan ada pecahan campuran nih, 4/3/6. Oke. Jadi, kalau misalnya ditanya, kenapa disebut pecahan campuran? Kalian jawab apa? Karena kalau pecahan biasa melebihi apa ya? Pede aja, nggak apa-apa. Tapi tadi bener gak kayak misalnya kalau misalnya dijadiin pecahan biasa melebihi itunya, terus dijadiin pecahan campuran. Oke, saya keep jawaban Ardan. Bisa. Oke, Valeri. Apa tadi pertanyaannya? Kalau ini kan pecahan campuran nih namanya 4/3/6. Kalau misalnya ditanya, kenapa disebut pecahan campuran? Karena 4 itu sebagai satuan dan 3/6-nya itu pecahan. Good. Iya, jawaban kalian tuh hampir benar. Valeri mendekati banget ya. 4-nya ini benar, dia satuan karena sendiri. Cuma dia maksudnya adalah bilangan bulat ya. Oh iya. Ya, bilangan bulat. Jadi 4-nya bilangan bulat, 3/6-nya ini pecahannya.
Karena kan emang 4 itu nggak kita pecah kan? 4 itu utuh kan? Ya. Nah, jadi dia 4-nya bilangan bulat atau 4 utuh. Oke. Tadi Arden juga good ya. Kalau misalnya dibilang dia itu nggak bisa. Oke, ada kayak gini. Misalnya ada pecahan kayak gini nih. Sama. Oke. Kalian bisa bedain pecahan ini 2/3 sama 5/2? Bisa. Oke, kalau Arden apa bedanya? Bedanya kalau yang 2/3 itu masih ada ininya lah, kayak apa ya? Ya pokoknya kalau yang 5/2 itu melebihi dari kedua, makanya jadiin bilangan campuran. Pecahan campuran. Benar. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, 2/3 itu kan lebih besar penyebutnya. Ya. Lebih besar penyebutnya. Terus pembilangnya lebih kecil. Nah, ini adalah hal yang normal untuk pecahan. Kalau kita bagi, misalnya semangka gini kan, kita bagi jadi 2/3. Kita bagi 2/3. Berarti kita makan 2 part kan? Iya. Oke, 2/3. Nah, sekarang gimana caranya kalau semangka 5 yang kalian makan, tapi cuma ada 2 potong? Kan ini aneh kan? Nah, itu karena dia adalah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran. Oke, berarti pecahan biasa dari 5/2 berapa kira-kira? Pecahan campurannya. Oh ya, sorry. Pecahan campuran dari 5/2-nya berarti berapa? Berarti 1/2. Oke, kalau Ardan 4/1/2. Salah nih Ardan nih. Hah? 2 kali 4, 8. 8 kali 1, 9. 9/2. Lupa lagi. Oke, coba dibalik. Coba kalian utak-atik. 5/2. Pecahan campurannya berapa? Oh, 2. Pokok 4 sih. 2. Ya, 2/1/2 ya. Iya. Oke, 2/1/2. Oke. Jadi, kalau misalnya nanti Valeri atau Ardan ketemu pecahan yang penyebutnya lebih kecil dibanding pembilang, berarti dia adalah hasil dari pecahan campuran ya. Iya. Oke, karena dari konsepnya nggak mungkin penyebut itu lebih kecil dibanding pembilang. Oke, good. Sampai sini berarti kalian ngerti konsep pecahan campuran kan? Oke, jadi pecahan campuran itu gabungan dari bilangan bulat sama pecahan. Atau kalau kalian bilang dia adalah bentuk dari bilangan yang utuh atau benda yang utuh sama benda yang sudah dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Gimana Valeri, Ardan aman untuk konsep pecahan biasa dan campuran? Aman. Oke, kita next ya. Saya hapus dulu. Oke, tadi saya sudah tanya ya, kenapa sama besar? Itu karena memang pecahan harus dibagi adil. Oke, jadi saya skip. Ya, saya skip. Kayaknya ini boleh deh. Oke, boleh Ardan baca soalnya? Jika kamu punya 6 pensil dan 2 di antara berwarna merah, pecahan berapa yang menunjukkan pensil merah dari seluruh pensil? 1/3. Ardan 1/3. Valeri? Oke, pelan. Ya, oke. Aman aja. Kita pelan-pelan aja. Ardan kalau mau koreksi lagi silahkan sambil nunggu Valeri. Kalau udah pede ya udah. Kurang tahu Oke, kenapa Valeri bingung? Bingung. Oke, coba kita baca pelan-pelan soalnya ya. Kita keep dulu jawaban Ardan ya. Oke. Jadi, Valeri punya 6 pensil.
Berarti Valerie punyanya 6 pensil nih. Coba kita gambar pensil ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valerie punya 6 pensil. Terus 2 di antara 6 pensil ini warnanya merah. Oke, Miss ganti warnanya jadi warna merah. Wait. Jadi ada 2 yang warnanya merah ternyata. Oke, jadi 2 warnanya merah. Nah, pecahannya berapa yang menunjukkan pensil merah dari seluruh pensil? Jadi kalau kita mau tulis merah, itu gimana nulis pecahannya? Oke, good. 2/6. Boleh tahu alasannya kenapa Valerie tulis 2/6? Nggak tahu. Ih, pasti tahu lah. Kan tadi Valerie tulis. 2 ini untuk apa? Pensil merah Oke, 6 untuk? keseluruhan pensil. Oke, good tuh benar. Oke, Valerie good, benar. Arden juga benar. Arden juga benar karena Arden langsung sederhanakan. Oke. Oke, jadi gitu ya. Oke, semisalnya adalah 4 pensil yang tersisa itu warna ungu. Ya, jadi kalau 4 pensil yang tersisa warna ungu, berapa pecahan untuk menulis pensil warna ungu? Apa? Kalau misalnya diketahui nih 4 pensil yang selain warna merah tuh warna ungu. Jadi kalau kita menulis pecahan pensil warna ungu gimana? 2/3 berarti. 2/3 atau 4/6. Oke, jadi Arden langsung disederhanain, Valerie masih bentuk utuh. It's okay, itu benar ya dua-duanya. Tapi biasanya Val, kalau di soal-soal pilihan ganda di sekolah, biasanya dia langsung bentuk sederhana. Bentuk kecil banget. Jadi Valerie, kalau sudah dapat seperti ini, Valerie kecilin lagi ya kalau bisa. Bagi lagi. Oke, kalian good? Kita masuk ke latihan soalnya. Oke. Boleh Valerie yang baca? Ada sebuah kue ulang tahun dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Jika kamu makan 3 potong, pecahan berapa yang menunjukkan bagian kue yang kamu makan? Tiga per 8. Arden 3/8. Valerie? 3/8. Oke, aman ya. Udah di luar kepala berarti ya kalian. Oke, ini tugas masing-masing ya, 2 lingkaran. Gambarlah sebuah lingkaran, bagi menjadi 6 bagian sama besar. Oke, lalu arsir 4 bagian dan tulis pecahannya. Oke, Miss izin sebentar ya. Wait. Ya.
Oke, Ardan, yang mana pembilang, mana penyebut? 2, 3. Duanya pembilang ya. Oke, tiganya. 3-nya penyebut. Oke, kalian good ya? Udah bagi. Oke, 4, 5, 6. Oke. Oke, aman. Oke, kita next. Jadi kalau misalnya di pecahan campuran, oke, misalnya pecahan campuran tadi, misalnya, oke, coba tunjukin bagian-bagiannya. Siapa mau duluan? Apa? Tunjukin bagian 3 ini apa, 2 ini apa, 6 ini apa. Itu yang 3-nya bilangan bulat, yang 2 itu penyebut pembilang, yang namanya penyebut. Oke, Valeri setuju sama Ardan atau ada jawaban lain? Setuju. Oke, good. Nice. Kita lanjut. Oke, ini saya rasa kalian udah bisa lah ya. Oke. Sebelum kita next ke operasi pecahan, bisakah kamu menyebutkan 2 hal penting yang kamu pelajari tentang pecahan hari ini? Kayak apa ya hal yang penting yang harus diingat tentang konsep pecahan? Ada nggak kayak, pokoknya Miss, kalau pecahan itu tuh harus ingat ini sama ini. Kalau nggak ingat itu kayaknya kita nggak ngerti pecahan deh. Ardan, Valeri, Apa ya? kayak harus ngerti apa nih tentang pecahan biar bisa lanjut. Nggak boleh salah di mana. Gak boleh salah di penyebut sama pembilang mungkin. Oke, nggak boleh salah pembilang sama penyebut. Ardan? Nggak tahu deh. Oke. Emang biasa laki-laki tidak bercerita ya. Jadi Ardan nggak banyak ngomong. Oke, langsung ke nomor 2. Menurutmu, di mana kita bisa menemukan pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Bagi makanan. Bagi kue sama rata. Ini ya selain contoh yang tadi. Oke, selain contoh yang tadi ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kan kalian kayak jarang bagi-bagi kue deh. Kecuali lagi acara ya. Sehari-hari Bagi kalian duit. bagi duit. Adan gimana bagi duit? Pakai pecahan gimana? Maksudnya ya kayak Kalian pernah nggak sih dengar orang beli terus kayak gini? Bu, beli tepungnya 1/2 kilo. Oh. Atau iya. ada nggak kalian dengar kayak gini, Bu, beli tepungnya 500 gram. Lebih familiar yang mana? 1/2 kilo atau bilang 500 gram? 1/2 kilo kan? Oke, jadi kalau tadi Valeri bilang makin susah pakai pecahan, justru ibu-ibu di pasar itu makin suka pakai pecahan. 1/2 kilo, 1/3 kilo, 1/4. Nah, dia ngerti tuh kalau 1/4 itu berapa ons. Kayak gitu-gitu. Kalian kepikiran hal lain nggak tentang pecahan? Di mana lagi kita dapetin? Atau ada yang suka bikin cake nggak? Pakai resep-resep. Oh, 5,5 sendok makan. 5,5 sendok makan, bener. Dia jarang pakai pecahan ya? Iya, emang nggak semuanya pakai pecahan. Tapi ada yang pakai pecahan juga. Tapi kalau Ardan nggak bikin cake ya? Apa ya yang relate sama anak cowok tentang pecahan? Nggak tahu. Nggak tahu.
Oke. Oke, mungkin Ardan itu PR buat Ardan ya. Kasih tahu Miss hari apa ya? Hari Besok. Kamis depan. Ah. Besok, besok kita nggak kursus Maksudnya kan? besok besok nantinya. Ah Ya ya, nanti. bener. Oke, Valeri juga ya kasih tahu hal lain tentang pecahan ya. Oke, jadi itu tugas kalian pekan depan. Contoh pecahan sehari-hari. Oke, ini sudah mau 1 jam. Ini sudah 45 menit, sudah setengah pelajaran. Kalian boleh istirahat. Kalian boleh istirahat 5 menit. Terserah untuk mau minum, makan, atau ke toilet. Oke, silahkan ya. 5 menit, Val. Oke, Ya. saya stop share.
Oke, Ardan, Valeri, times up ya. Oke. Emang Valeri nggak ambil minum atau ngemil? Udah. Oh, udah. Ardan udah selesai? Udah. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya share. Oke. Oke. Ini tentang pecahan setara atau pecahan senilai. Tadi kita udah spill ya, pecahan senilai sama setara. Jadi ini mau di next atau mau dibahas? Next aja. Gak tahu deh, serah. Valeri aman? Enggak. Bahas lagi. Oke, bahas. Walaupun Ardan dipertajam lagi ya. Ya. Oke, jadi karena Ardan udah jago ya, coba kita dengar penjelasan Ardan. Jangan. Nggak apa-apa. Kayak kata kakak tadi, laki-laki gak sering bicara, ngerti. Itu tuh kata Reels atau TikTok. Ya, aku juga tahu, tapi gak. Oke, oke. Jadi untuk pecahan setara itu berarti maksudnya adalah pecahan yang sebenarnya sama nilainya. Oke, walaupun kelihatannya beda ya. Kayak 1/2, 2/4, 3/6. Itu kan kayak beda banget dari pembilang atau penyebutnya beda. Tapi kalau Valeri atau Ardan kecilin, ini sudah paling kecil ya. Yang pertama udah paling kecil banget. Kalau kalian kecilin dibagi 2, terus yang ini dibagi 3, dapatnya berapa, Valeri? Yang kedua itu 1/2. Good. Terus yang 3/6? 1/2 juga. Nah, ini nih maksudnya pecahan setara atau sama nilainya. Sebenarnya sama kan? Cuma angkanya aja yang gede. Contohnya kayak gini nih. Misalnya Ardan punya uang 10.000 1 lembar. Valeri punya uang 5.000 2 lembar. Itu setara nggak? Setara. Setara. Coba Ardan kasih contoh tentang uang, terus yang setara nilainya. Kan tadi sudah contohin tuh. Ardan punya uang 10.000 1 lembar, Valeri punya uang 5.000 2 lembar. Tuh kalian setara. Nah, coba kasih contoh lagi Ardan. Kan Miss barusan kasih contoh nih. Kan kalau pecahan setara kan kayak gini nih, 1/2, 2/4. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari misalnya, Ardan punya uang 10.000 1 lembar. Uang 10.000 1 lembar. Terus Valeri punya uang 5.000 2 lembar. Itu setara nggak? Setara. Oke, coba Ardan kasih contoh lagi, satu lagi. Tentang uang. Misalnya Valeri punya ribet lagi. Misalnya Valeri punya berapa? Misalnya nggak tahu deh, Kak. Kenapa sih? Kenapa Ardan bisa kasih contoh? Silahkan kasih contoh. Misalnya aku punya uang 5.000 2 lembar. Terus Valeri punya 10.000. Itu mah dibalik doang. Oke. Benar ya. Oke, kalian udah bercita-cita pengen uang punya berapa gitu? 5 juta, 10 juta? Mainnya di ribuan. Oke, ini bercanda ya. Oke, jadi itu maksudnya pecahan setara ya. Dia kelihatannya aja angkanya atau nilainya besar. Tapi kalau kalian sederhanain, angkanya sama. Pecahannya sama. Oke. Valeri aman? Aman. Oke. Kita lanjut. Oke, mengubah pecahan setara. Nah, gimana cara mengubah pecahan setara? Nah, tadi kalau Valeri itu membagi kan. Tadi kita coba bagi. Nah, sebenarnya selain membagi, kita tuh juga bisa mengalihkan. Coba Miss kasih contoh ya. Coba cari pecahan setara dari 1/3. 1/3 untuk Valeri. Kemudian 2/3 untuk Ardan.
Cari 3 lagi pecahan yang setara dengan pecahan ini. Nomor 1 untuk Valeri, nomor 2 untuk Ardan. Oke, Valeri boleh tulis di atas, Ardan boleh tulis jawabannya di bawah ya. Disuruh apa tadi? Disuruhnya cari pecahan yang setara dari 1/3 untuk Valeri, untuk Ardan 2/3. Kayak misalnya 4/6 gitu. Yes. Tapi cari 3. Kali 3 gitu. Yes. Pokoknya dapat 3. Iya. Dapat 3 lagi ya. Kumpulin 3 lagi. Yo, salah. Oke, Valeri sama Ardan udah. Oke, sekarang saya tanya Ardan. Ardan, gimana cara buktiin kalau pecahan yang kamu tulis ini benar sama dengan 2/3? Karena kalau dibagi sama dengan 3 juga. Oke, kalau dibagi sama dengan 2/3. Oke, Valeri yakin kalau 4/6 itu sama dengan 2/3? Apa? Valeri setuju nggak kalau 4/6 itu sama dengan 2/3 senilai? Setuju. Oke, Valeri, good. Kalau 6/9 senilai dengan 2/3? Setuju. Setuju. Oke, bagi berapa, Val? Hah? 6/9-nya bagi berapa supaya dapat 2/3? Bagi 3. Oke, good. Terakhir, 8/12 itu 2/3 nggak, Val? Iya kayaknya. Jangan kayaknya dong. Bagi berapa? Bagi berapa biar dapat 2/3? Bagi 4. Good, benar. Valeri good. Nah, sekarang Ardan. Ardan coba cek punya Valeri. Ini Valeri punya 2/6, 4/12, sama 8/24. Oke. Benar nggak? Enggak. Yang salah di mana menurut Ardan? Di 4/12-nya. Bisa sih, maksudnya bukan benar. Benar-benar. Benar, berarti Valeri benar semua? Benar. Iya, benar semua. Benar. Oke, good. Benar semua ya? Benar, Iya. kalian benar. Jadi, emang bebas ya, kalian mau kalikan 2 terus, atau ubah jadi 2 terus, atau kayak Ardan yang random.
Yang penting dia sama ya, berapa kalinya atas dan bawah sama. Misalnya atas kali 5, bawah kali 5. Jadi dia terserah aja. Oke. Jadi Valeri boleh variasi. Misalnya, ini kan perkalian 2 terus nih. Ini benar nih, Val. Benar. Kalau Valeri mau ganti juga kayak 1/3 kali 3. Atau 1/3 kali 5. Itu juga boleh. Sama-sama kali 5, kali 7. Boleh aja. Oke. Yang penting nanti kalau disederhanain hasilnya 1/3. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dari Ardan atau Valeri? Enggak. Oke, Ardan aman, Valeri? Enggak juga. Oke, kita next. Wait, Miss hapus dulu. Oke, sekarang kita mau mengurutkan pecahan. Dari yang paling besar ke gede, besar ke kecil ataupun sebaliknya. Dari terkecil ke terbesar. Oke, mengurutkan pecahan. Jadi sebelum saya lanjut ke contoh soalnya, jadi kalau misalnya kita mau mengurutkan pecahan, disamakan dulu penyebut pecahannya. Misalnya kayak gini nih. 1/2 sama 1/3. Yang mana yang lebih kecil? 1/3. Oke, lebih kecil 1/3. Benar, karena 1 dibagi 3 itu lebih kecil ya potongannya. Oke, nah tapi gimana kalau misalnya angkanya gede banget kayak gini? 5/7, 6/7, harus beda. Nah, ini kan susah ngebayanginnya ya, karena angkanya gede kan? Nggak segampang 1/2 dan 1/3. Oke, nah kalau caranya kayak gini, kalau soalnya kayak gini, maka kita samakan dulu penyebut pecahan. Setelah itu bandingkan pembilang baru diurutkan. Oke, kita latihan biar makin paham. Wait ya. Jadi yang pertama itu kalian samakan penyebut. Wait, Miss hapus dulu. Oke, menyamakan penyebut pecahan. Oke, kalau misalnya triknya Ardan kemarin itu dia kalau ada pecahan kayak gini misalnya. Oke, Ardan kalau ada pecahan gini penyebutnya jadi berapa? Apa penyebutnya dijadiin sama dulu? Apa sih? Penyebutnya Enggak deh. Apa ya, lupa lagi aku. bener. Penyebutnya disamain dulu. Nah, kalau Ardan berapa? Berapa penyebutnya di sini? Gimana? Kalau Oh, Ardan yang itu. berapa penyebutnya? Itu 15. 6/15. Dapat 15. Oke, kalau Valeri mau samakan 5 sama 10 jadi berapa? Apa? Kan ini penyebutnya mau disamain nih. 5 sama 10 mau disamakan. Kan kalau Ardan dapat 15. Kalau Valeri mau berapa? Ini boleh beda kok, Val, memang. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang. Oke. It's okay, Val. Memang kami mau bahas untuk Valeri. Oke, sama untuk Ardan biar lebih banyak lagi cara-cara yang bisa dipakai. Oke. Jadi untuk menyamakan penyebut itu kita bisa pakai yang pertama menggunakan KPK-nya, kelipatan. Atau kalau misalnya tadi Ardan kemarin sih dia langsung mengalihkan, kayak langsung mengalihkan gitu. Misalnya ini contohnya ya, 3/4 ditambah 2/5. Oh iya, lupa. Enggak, it's okay, ini benar kok. Ardan tadi tuh benar, 15 tuh benar. Benar. Nah, misalnya ada 4 sama 5 nih pecahannya. Nah, ada kalau cara mengalihkan, tinggal dikalikan aja. 4 kali 5, 20. Oke, jadi masing-masing pecahannya 20. Dia bisa pakai cara mengalihkan. Ini simple, sederhana banget. Tapi ada cara yang menggunakan kelipatan.
Ada menggunakan kelipatan. Jadi 4 sama 5 dicari dulu kelipatannya. Jadi kelipatan 4 itu kan ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Begitu juga dengan 5. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah dapat angka yang sama, dapat satu angka yang sama, ya udah kalian ambil aja 20. Jadi nggak usah tunggu dapat lagi angka yang sama baru diambil. Misalnya nanti kalian dapat angka misalnya berapa ya? Misalnya kalian dapat di 80. Nah, nggak usah tunggu dapat gede banget baru diambil. Tapi ambil aja langsung yang paling kecil, yang pertama kali didapat. Oke, Valeri kita coba ya. Val, kalau misalnya ada kayak gini, 2/3 ditambah misalnya sama 3/4. Oke, kita belum belajar menjumlahkan dulu ya, kita baru samakan penyebutnya dulu. Nah, 3 sama 4 itu sama di angka berapa? Atau udah ketemu di kelipatan berapa? Kan kalau 4 dan 5 ketemunya di 20. 3 sama 4 ketemu di berapa? Kalau Ardan berapa Ardan? 3 sama Aku 4? 3 kali 4 itu 12. 12. 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Oke, ini masih di penyebut sih Ardan. Kita stop di sini dulu ya. Oh, masih situ ya, maaf. Oke, Ardan dapat 12 karena Ardan pakai cara mengalihkan ya. Iya. 3 kali 4. Nah, kalau Valeri mau coba 3 kali 4 juga bisa. Jadi langsung dikali aja. Nah, tapi kalau Valeri mau pakai kelipatan juga bisa. Jadi Valeri tulis dulu 3 kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. 15, 18, dan seterusnya. Terus tulis lagi 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Valeri lihat angka yang sama? 12. Oke, 12. Nah, 12 ternyata juga termasuk kelipatan persekutuan terkecil. KPK. Kalian pernah dengar KPK? Pernah. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi bisa kelipatan manual kayak gini atau pakai pohon faktor. Oke, untuk cari dengan kelipatan Valeri bisa? Kalau nyarinya lumayan susah. Nyarinya lumayan susah karena Valeri harus buat kelipatan masing-masing dulu ya. 3, 6, 9. Jadi kalau Valeri merasa susah di menggunakan kelipatan, Valeri bisa coba ke langsung kalikan aja ya. Langsung mengalihkan aja. Oke. Kita coba lagi untuk Valeri ya. Oke. Coba untuk Valeri. Kalau misalnya ada 1/5 sama, saya kasih koma aja ya, sama 2/6. Valeri akan samakan penyebutnya jadi berapa? Dikali bisa ya? Bisa. Benar, jadi dia dapatnya 30. Oke, 30. Oke, bisa. Nah, sekarang kita coba membandingkan ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, coba kalian bandingkan. Oke, wait ya, saya. Oke, bandingkan 3 pecahan ini. Sorry, 4 ya. 4 pecahan ini, yang mana yang
paling kecil sampai yang paling besar. Dengan cara samakan dulu penyebutnya. Wait, ini masih contoh aja ya, masih contoh. Jadi kalau kalian diminta mengurutkan pecahan, ini ada berapa? Boleh Ardan baca berapa pecahannya? Maksudnya kayak 1/4 gitu. Baca aja. 2/3, 3/8, 1/2. Nah, ini kita mau urutin yang mana yang paling kecil sampai yang paling gede. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya samakan dulu penyebutnya. Jadi harus disamakan dulu semuanya. Nah, kira-kira dia dapat atau dia ketemunya di angka berapa? Nah, kalau di contoh ini dia dapatnya di 24. Oke, nanti kalian bisa eksperimen sendiri ya. Ini contoh aja. Oke, nah setelah dapat 24 sebagai penyebut, cara pertama atau cara selanjutnya adalah kalian samakan pembilangnya. Kalian ubah pembilangnya. Kan penyebutnya udah 24 nih. Jadi, kalian bisa pikirin, ini cara pertama ya, dipikirin 4 kali 24 itu kali berapa. Jadi di sini kali 6, maka atasnya juga kali 6. Sehingga 1 kali 6, 6. 4 kali 6, 24. Jadi 1/4 ini berubah menjadi 6/24. Oke. Valeri, paham? Atau mau saya ulang? Paham. Paham, oke. Nah, begitu berlanjut seterusnya ya. Begitu terus untuk 2/3, 3/8, sama 1/2. Jadi kita akan cari 3 kali 8 itu, 3 kali 3 dapat 24 itu kali berapa, itu juga yang dikalikan di pembilang. Sehingga 2/3 menjadi 16/24. Oke, jadi pembilang sama penyebutnya berubah ya. Oke, nah setelah diubah semuanya, setelah diubah semuanya, nah diubah semuanya maka kita dapatnya kayak gini. Kita dapat 6/24, 9/24, 12/24, sama 16/24. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, baru deh kalian bandingkan yang mana yang lebih kecil sampai yang lebih besar. Coba kita lihat. 6/24, 9/24, 12/24, 16/24. Yang paling kecil yang mana? 6/24. Oke, benar. Oke, atau 1/4 ya. Nah, makanya di sini nomor 1 itu 1/4. Karena 6/24 itu yang paling kecil. Oke. Selanjutnya nomor 2 yang mana yang paling kecil, Ardan? Setelah 6/24. 9. Oke, 9. Selanjutnya Valeri? 12/24, 1/2. Benar. Terakhir? Berarti yang paling besar berapa, Ardan? 16. Oke, benar 16. Oke, jadi ternyata udah urut ya. Nah, jadi kalau kita urutkan dari terkecil ke terbesar, itu 1/4, 3/8, 1/2, sama 2/3. Kalau misalnya itu gak dapet kayak yang nomornya sama, itu gimana? Nomornya, penyebutnya maksudnya. nah pasti dapet dengan cara tadi. Kamu pakai kelipatan. Kayak misalnya ini kan, ini ada 4, 8, 2, sama 3. 4, 8, 2, 3. Nah, berarti kayak gini kan. Kamu cari kelipatannya. 4, 8, 2, 3. Nah, tulis semua kelipatannya masing-masing. Terus kalau sudah nemu angka yang sama, ya udah, itu berarti penyebutnya. Oke, kita coba ya. Coba Ardan sebutin kelipatan 4. 8, 12, 16, 20. Oke. 2 lagi. 24, terus 1 lagi. Oke. Ardan lanjut yang 8. 8, terus 16.
Terus? 24, Oke, terus? 32, Satu lagi? 40. Oke. Sekarang Valeri. Valeri kelipatan 2, Val. 4, Terus? 6, Mm-mm. 8, Terus? 10, 10. 12. Lanjut. 12. Oke, kalau kita berhenti 12 sudah ada nemu nggak sama teman-temannya? Sama 4 sama 8? Baru 4 dong. Baru 4 ya temannya. Berarti lanjut ya, Val. 12 terus? 14, Lanjut. 16, Lagi. 18, Lagi. 20. Kalau 20 sudah ada temannya belum, Val? 4, Oke, 8 belum kena ya. Oke, berarti lagi, Val. Habis itu 22, lagi. 2, Oke, mentok ya. Kalau 24 udah ada temennya nggak di tip 4 sama 8? ada. Oke, berarti nomor 2 stop sampai 24 ya. Sekarang kita coba 3. 3 lagi, Val. 3, 6, Terus? 9, Terus? 12, Lanjut. 15, Oke, 15. Terus? 18, 18. Terus? 21. 21. Oke, Ardan. Kalau kita stop di 21, 21 ada nggak temennya sama 2 sama 4 dan 8? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti lanjut ya. Iya. Oke, Val lanjut, Val. Di 24 nih. 24 kan? Oke. Nah, ini kalau banyak kayak gini kalian bisa pakai kelipatan. Kelipatan. Oke. Kalian mau cara yang lebih simpel? Mau. Oke. Oke, saya stop share ya. Ini simple bagi beberapa orang ya. Semoga kalian merasakan hal yang sama. Saya buka whiteboard. Oke, udah tampil whiteboardnya di kalian? Sudah. Oke, cara yang simple adalah kita pakai KPK juga, kelipatan persekutuan terkecil, tapi bukan yang kelipatan yang kayak tadi. Penjumlahan berulang bukan yang 2, 4, 6. Tapi kita pakai pohon faktor. Oh iya, Ada pohon faktor. Yes. Valeri ingat pohon faktor? Iya. Oke, pohon faktor. Oke, tadi kita punya angka berapa aja? 2. Berapa lagi? 3, 4. Oke, kita 2, 3, 4 sama 8. Oke, kita punya 2, 3, 4 sama 8. Oke, sebelum kita bikin pohon faktornya, saya mau tanya. Kalian ingat bilangan prima? Tahu. Lupa. Oke, Valeri lupa. Oke, Ardan sebutin bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, satu lagi. 11, 13. Oke, coba Ardan jelasin kenapa angka-angka ini disebut bilangan prima. Ini benar ya? Ya. Ini good. Angka prima itu yang bisa dibagi sama 1 sama angka yang di sananya yang kayak 2-nya 2 ya begini. Gak bisa dibagi sama angka yang lain. Benar. Berarti bisa dibaginya sama dirinya sendiri ya? Iya. Oke, jadi itu ya Val. Bilangan prima itu adalah angka yang dia itu cuma bisa dibagi sama dirinya sendiri atau dibagi 1. Contoh nih misalnya 2 bagi 2 bisa kan? Tapi 2 bagi 3 nggak bisa kan? Enggak.
Atau ini deh, 13. 13 bisa bagi 2 nggak, Val? Enggak kan? Dia nggak bisa. Dia pasti hasilnya koma-koma. Dia nggak bulat. Oke, jadi mungkin Valeri bisa hafalin aja dulu ya. 2, 3, 5, 7. Oke, nah lanjut ke pohon faktornya. Oke, jadi pohon faktor berarti kita bikin pohon. Enggak juga ya. Kita bikin kayak gini. Oke. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi-bagi, terus nanti bilangan primanya kita ambil. Oke. Oke, kita mulai dari siapa mau mulai duluan? Siapa mau coba duluan? Ardan atau Valeri? Boleh. Oke, Ardan. Ardan mau bagi yang mana? Yang 8 bagi. Oke, 8 bagi berapa, Ardan? 8 bagi 4. 4, 2. Ya, baginya dari yang paling kecil dulu ya. Iya. Bagi 2. Hasilnya? Hasilnya 4. Oke. Bagi Kemudian 2 lagi. bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. 2. Udah. 2. Udah ya. Karena kalau kita bagi 2 lagi hasilnya 1. Oke, Sama. jadi berhenti sini aja ya, Val. Oke. Berhentinya di bilangan prima. Berhentinya kalau ketemu bilangan prima aja. Oke, jadi kita terus membagi. Tapi kalau ketemu bilangan prima kita stop. Oke, nah sekarang kita coba Valeri ya. Valeri bagi yang 4. 4 bagi berapa? 2. Oke, 4 bagi 2 berapa? 2. Benar, 2. Valeri tulis hasilnya di sini. Oke, udah selesai berarti ya, Val? Oke, nah 3 sama 2 perlu kita bagi nggak? Enggak. Nggak usah ya, karena dia adalah bilangan prima. Ya udah gituin aja gitu ya. Nah, jadi gimana cara kita dapetin kelipatan persekutuannya? Oke, kita tulis dulu hasilnya ya. Wait, Miss ganti warna. Jadi kita punya angka 2, 3, 4, dan 8. Kalian tulis dulu hasilnya. Oke, berarti 2 itu kita nggak bagi ya, jadi tetap 2. 3 kita tetap tulis 3. 4 kita tetap 4 karena ada 2-nya 2 kali. Kita Berarti tulis 2 kuadrat. Benar, jadi 2 kuadrat. Atau kalau kalian mau tulis 2 kali 2 juga boleh kok. 2 kali 2 gitu. Oke, jadi saya gini ya. 4 kita dapat 2 sama 2 ya. 2-nya 2 kali. Atau sama dengan 2 pangkat 2 ya. Atau 2 kuadrat. Oke, jadi kalau 8 dapat berapa kali 2-nya? 3. 3. Jadi 2-nya berapa kuadrat? 3. Oke, 2 pangkat berapa? 3. Oke, 2 pangkat 3. Oke, lanjutnya gimana, Miss? Nah, kita cari kelipatannya. Inilah moment of truth-nya. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil, caranya adalah, Miss ketik aja deh. Nih caranya. Nih. Cari bilangan bulat yang sama. Lalu pilih pangkat terbesar. Ini langkah pertama ya. Oke, wait. Kenapa miring gini ya? Oke, kalian bisa baca lah ya. Oke. Terus yang kedua adalah kalau ada bilangan bulat yang tidak punya pasangan atau kesamaan, ambil aja. Oke, jadi kelipatan persekutuan terkecil itu kalian cari dulu bilangan bulat
yang sama. Nah, kalau di sini berapa yang sama? Ada yang sama nggak bilangan Ada bulatnya? 2. Berapa? 2. Berarti kita punya 2. Ini ya, kita punya 3 angka 2 ya. Oke. Oke, yang pangkatnya cari yang terbesar. Yang 2 pangkat 3. Oke, berarti kita punya 2 pangkat 3. Oke, lanjut. Step nomor 2 adalah kalau ada bilangan bulat yang tidak punya pasangan atau kesamaan, kita ambil aja. Berarti 3 kita ambil nggak? Iya. Ambil ya. Oke, jadi 2 pangkat 3 kali 3. Oke, boleh kalian hitung 2 pangkat 3 kali 3 berapa? 8 kali 3, 24. Oke, 24. Valeri dapat 24? Oke, nah sama nggak hasilnya dari kelipatan yang tadi kita kerjain? Sama kan? Sama yang tadi kita 4, 8, 12 kita manualin? Oke, sama ya. Oke, sekarang waktunya kalian berlatih. Saya kasih soal, kalian cari KPK-nya. Oke, saya ganti warna dulu. Misalnya kita punya 4, 5, dan 9. Oke, coba cari KPK-nya. Carilah KPK dari ini. Oke, kalian terserah coret-coret di sini atau di mana, terserah. Kak, bener nggak, Kak? Ada yang kamu nggak teliti tuh. Ada yang Ardan nggak teliti. 3 pangkat 2 berapa? Apa? 3 pangkat 2, 6. Kok 6 sih? 3 kali 3 ya berarti? Ya, 9. yes, 9. Udah, Kak? Oke. Oke, kita kunci dulu jawabannya ya. Kita tunggu Valeri. Oke, menurut Ardan lebih simpel pakai KPK atau pakai kelipatan manual? KPK. Oke, KPK. Oke. Sambil nunggu Valeri, saya kasih Ardan satu soal lagi ya. Coba cari KPK dari ini. 2 aja. 32 dan 20.
Oke, Valeri udah dapat? Udah. Oke, Valeri dapat berapa? 180. Oke, good. Oke, sama kayak Ardan. Bener ya. 2 pangkat 2, 5 dan 3 pangkat 2. 4 kali 5, 20. 20 kali 9, 180. Kalian dua bener. Oke, ini soal terakhir buat Ardan aja ya. Soalnya kita udah lewat ternyata waktunya ya. Oh. Oke. Valeri ada yang mau ditanyain nggak? Soal yang pecahan itu, kalau penyebutnya itu apa ya? Apa ya? Apa dong? Nggak ingat aku. Oke, kalau inget tanyain aja ya. Di grup boleh atau catat dulu terus pekan depan ditanyain ya. Oke. Benar Kak? Oke, kita cek dulu ya punya Ardan terakhir. Oke, 32 bagi 2. Ini kita dapat berapa 2 di 32? 5. 5. Berarti Aku nggak pakatnya, aku terus ini jadi bingung sama iya, kamu tulis aja gini, 2 kali 2-nya sebanyak 5 kali. Oke, 2 kali 2 kali 2 lagi. Oh ya, lupa lagi 2 kali. Iya, Ardan tulis aja hasilnya ya. 1, 2. Nah, jadi berarti 2 pangkat 5. Oke, berarti udah nggak ada lagi ya. KPK-nya 32 udah nggak ada lagi kan? Terus ke 20 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Oke, good. Oke, ini benar ya. Akunya yang salah, belum ngerti. Pakatnya lupa. Oke, berarti miss-nya di sini aja ya Ardan ya. Oke, berarti Ardan ganti. Jadinya adalah Bentar, 2 kali 2 kali 2. 4 kali 2, 16. 30. Oke, good. 160. Oke, kalau Valeri lihat jawaban Ardan, Valeri ada yang mau ditanyain atau setuju? Jadi ini KPK dari 32 dan 20. Itu kan tadi pertanyaannya di pecahan ya. Itu kalau ubahin ke pecahan tuh gimana ya? Berarti kalau pecahan misalnya gini. Misalnya kita punya 2/32 sama 3/20. Misalnya gini kan. Ya. Kita jumlahin. Nah, berarti sama dengan di sini 160. Berarti nanti pecahannya 160. Tapi kalau bilangannya tuh diganti apa atau enggak? Bilangannya diganti apa maksudnya? Kayak itu bilangannya diganti atau enggak? Atau tetap 2 tambah 3 itu? Diganti. Kan 160 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. 160 bagi 2. Berapa 160 bagi 2? Apa? 160 bagi 2. 20 bagi 20. Oh, bagi 20. Bentar, maaf. 8 kan? Iya, 8. Ada lupa. 8. 8 kali 3. 8 bagi 3. 8 bagi 3. 8 kali 3, sorry. 8 kali 3. Oh, 8 kali 3, 24. Itu di situ. Oke, nah berarti kita jumlahin jadi 34/160. Oke. Oh, gitu. Jadi KPK itu cara supaya kalian cepat nemuin penyebutnya. Dia samanya berapa? Oke. Jadi Berarti ini selain yang cara kupu-kupu kayak yang kali-kalian ya? Ya, selain Ardan ngalikan langsung,
bisa cara kayak gini. Oke, gitu ya. Oke. Kalau misalnya 2 angka mungkin opsi terbaik adalah kalikan langsung aja kayak Ardan, Iya, kayaknya benar. lebih cepat. Nah, tapi kalau misalnya nanti double kayak 32, terus ada 20, kemudian 15. Nah, ini gede banget nih kalau Ardan kalikan semuanya kan. Eh, Makanya kalau banyak kayak gini kita pakai KPK aja. Kalau banyak, bayangin kamu kayak gini misalnya soalnya. Kalau misalnya kita cari dengan perkalian, ini pasti dapatnya ribuan kan? eh. Jadi akan mempersulit operasi atau bikin kita juga biasa nggak teliti kalau ribuan karena berkali-kali sederhanain kan. Iya. Jadi pakai KPK. Oke. Hari Oke. ini untuk KPK, oke, gimana Ardan? Cukup Cukup ini lah lah. ya. Iya. Ya, next kita coba lagi. Valeri, untuk KPK gimana? Cukup. Oke. Oke, thanks untuk hari ini ya. Boleh masing-masing menyimpulkan hari ini udah belajar apa aja? Belajar KPK, belajar pecahan campuran. Oke, Valeri mau tambahin? Enggak. Udah. Oke. Udah kalian udah mumet ya 1,5 jam belajar. Oke, thank you Aman. buat Ya. thank you buat hari ini ya. Oke, good job Valeri, good job Ardan, thanks. Oke, saya minta waktunya sedikit lagi untuk kalian kerjain pertanyaan di soal algo ya. Coba login dulu ke websitenya algo masing-masing, terus share Tapi screen. aku pakai iPad, kalau nggak aku keluar lagi nih di Bisa Zoom. kok Ardan pakai tab. Enggak, ini kan tablet, tapi aku pakai yang aku loginin tuh di komputer. Oh gitu, boleh, terserah Ardan aja deh. Atau nggak Coba. aku kerjain di sini? Emang nggak bisa lihat ya di sana ya? Bisa, coba kalian login, terus share screen. Loginnya kemana ya? Oh, oke. Coba. Saya kirimin akun masing-masing deh. Ardan tahu akunnya atau mau saya kirimin? Boleh. Oke, wait ya. Saya kirim di kolom komentar bentar. Oke, wait. Saya cari dulu akun Kok di sini kalian. malah kursus. Oke. Tapi jadinya yang mana nih, aku masih bingung. Coba aku share screen. Ya, share screen ya. Oke, untuk Valeri wait ya. Saya bukain dulu. Ya, nah di sini. Itu di kemana ini? Aku nggak tahu. Oke, Valeri udah saya kirim ya. Oke, Ardan coba ke atas dulu. Saya lihat linknya Ardan. Apa linknya? Oh, linknya ini klik link yang sama kayak Valeri aja. Yang learn.algo. Ya, buka itu. Valeri klik itu ya. Apa ya Kak? Lupa aku. Itunya login. Oke, saya bukain punya Ardan. Wait, Oh, saya aku share. ada. Aku ada. Oke. Kalian langsung masuk ke Google. Ke menu kursus. Yes, good. Loginnya pakai yang itu. Iya, yang username-nya pvaleria 1. Di centang hijaunya Ardan. Oke, udah. Oke, aman. Kalau nomor 3 berarti geser dulu sedikit terus kembaliin. Itu nomor. Oke.
Ardan yakin bisa ngajarin orang lain, klik aja. Enggak, belum. Oke. Valeri gimana? Udah bisa kebuka? Belum. Oke. Kalau Ardan ada request atau custom, Ardan klik yang pilihan kamu sendiri, terus diketik. Iya. Kalau misalnya nggak ada, tulis nggak ada aja boleh. Oke, Val, gimana Val? Oh, belum. Oke. Oke, Ardan kurang ngerti pangkat. Oke. Iya tadi kan agak suka bingung itu Kak. Blunder dikit. Oke. Sip. Ini kalau itu udah kemana? Ke Udah menu masuk kursus. kursus. Aku udah ya? Udah, Ardan udah. Ini boleh keluar atau masih lanjut? Boleh, Ardan boleh keluar duluan, boleh. Oh, Saya tungguin iya, Kak. Valeri. Ya makasih Kak. Oke, thanks juga ya Ardan. Ya. Oke. Ini Oke. yang Mm-mm. diagnostik matematika atau mari kita menyimpulkan? Mari kita simpulkan. Yang nomor 2 ya. Iya. Valeri buka di HP Di Mipet. atau Mipet. Boleh di share screen? Di share screen. Ini Mipetnya yang join kan ke sini, yang ke Zoom? Oh, ini ke Google Chrome. Oh, oke. Oke, Valeri udah lihat pertanyaannya? Pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Oke, Miss nggak bisa lihat punya Valeri. Itu yang Valeri pakai device-nya join ke Zoom nggak? Maksud? Ini kan Valeri Zoom pakai apa? Laptop atau HP atau apa? Yang sekarang iPad gitu. iPad. Nah, Valeri bisa ke Zoom dulu terus klik share yang tanda panah hijau ke atas. Ada menunya di bawah di sebelah video audio tuh ada yang warna hijau tuh. Tulisannya share. Bagikan. Benar, bagikan. Oke. Valeri bagikan terus bagikan layarnya yang ada Google-nya tadi. Valeri udah bagikan? Udah, ini tampilkan di atas aplikasi lain. Oke. Atau saya bantuin Valeri login kali ya. Wait. Oke, wait, saya bantuin Valeri ya. Oke, saya yang share screen aja ya. Ya. Oke. Oke. Jadinya kayak gini. Oke. Valeri boleh dibacain username-nya apa? Valeri. Iya. Valeri. Gini. Valeri 1. Ya. Oke, next. Oke, ini masih saya keluar dulu ya. Ini student yang lain. Wait, saya keluar dulu. Saya ulang. Valeria 1. Gini ya. Valeri EA. Valeri. Oh ya. Gini ya? Iya. Oke, next. Passwordnya? 926
9208. 9208 ya. Ya. Oke, terus kita login, kita masuk. Nah, tampilannya Valerie kayak gini nih. Oke. Nah, di sini avatar Valerie bisa sesuaikan ya. Nih, kalau mau milih-milih dulu, terserah. Tapi kita ke menu kursus ya, di sini, menu kursus. Oke, yang nomor 2 ini. Ya, tadi Valerie udah dapet ini kan? Iya. Oke, Valerie klik. Terus yang nomor ini Valerie klik lagi. Kita tunggu dulu biar terbuka. Atau Valerie bisa klik di iPad-nya. Yang tadi. Diklik kayak Miss tadi. Atau Valerie udah keluar dari Google tadi. Belum, tapi pas masuk itu malah bukan pertanyaan gitu. Oh gitu. Dia pertanyaannya kayak gini nggak? Seberapa senang kamu hari ini gitu? Oh iya itu. Iya itu pertanyaannya, Val. Oh, tak kira pertanyaan matematika gitu. Enggak. Jadi kalau habis les nggak pertanyaan matematika, pertanyaan kayak gitu aja. Oke, Valerie teruskan jawab ya sampai selesai ya. Iya. Oke, coba Valerie terusin. Ini kayaknya miss loading deh. Oke, Valerie kerjakan dulu. Sudah diselesaikan? Sudah. Oke, kalau udah, oke, coba kerjain dulu sampai selesai. Kalau Valerie udah jawab, Valerie klik yang centang hijau di atas ya. Kayak di pojokan gitu. Baru lanjut ke nomor selanjutnya. Udah? Belum. Kalau udah tiga-tiganya itu kembali ke profil? Ya, kembali aja. Berarti udah selesai. Oke, thanks ya, Valerie. Iya. Oke, good job untuk hari ini. Valerie, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, jangan sungkan-sungkan ya. Iya. Pokoknya keluarin aja yang Valerie belum ngerti, biar tuntas. Oke, good job ya, Val. Saya tutup. Selamat sore. Iya, selamat sore juga. Salam buat mamanya Valerie ya. Iya. Oke.